Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, kamu pernah lihat nggak sih ada orang yang tinggal dengan sampah di dalam kamarnya maupun di rumahnya, dan berhari-hari bahkan berbulan-bulan dan sampai bertahun-tahun itu nggak dibersihin? Kenapa ya? Kita pasti bertanya-tanya dong, apa penyebabnya orang melakukan tindakan seperti itu? Dan kenapa dia biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada masalah? Nah, kita akan mengupas tuntas mengenai hoarding disorder. Namun sebelumnya, seperti biasa, like, subscribe, and share terlebih dahulu. Serta tekan tanda lonceng. Jadi besok kalau aku bikin konten secara psikologis lagi dan micro expression, kamu nggak ketinggalan berita tersebut. Aku tunggu. Terima kasih. Kita langsung masuk pembahasannya berikut ini. Hoarding disorder adalah gangguan mental yang ditandai oleh perilaku mengumpulkan barang-barang dalam jumlah yang berlebihan hingga titik di mana barang-barang tersebut mengganggu fungsi normal dalam kehidupan sehari-hari individu tersebut atau orang tersebut. Orang yang menderita gangguan ini kerap kali tidak mampu atau kesulitan untuk membuang barang-barang yang sebagian besar orang anggap tidak berguna atau tidak perlu. Nah guys, ada beberapa teori nih dari beberapa ahli yang menyatakan mengenai hoarding disorder. Menurut Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder DSM-5, tingkah laku hoarding merupakan salah satu penyakit mental yang dikenal sebagai seseorang individu yang menyimpan suatu barang atau objek dan sukar untuk dibuangnya. Kemudian yang kedua dari Frost and Hart 1996, Holroyd and Oaklands 2008, hoarding merupakan suatu tingkah laku yang suka menyimpan barang dalam kuantiti yang berlebihan dan tidak digunakan atau diperlukan, tetapi tidak berupaya untuk membuang suatu barang atau objek tersebut. Menurut DSM-5, karakter dari hoarding disorder: pertama, kesulitan membuang benda yang sudah tidak dipakai. Kedua, keinginan untuk selalu menyimpan atau menimbun banyak benda. Ketiga, tempat tinggal penderita penuh dengan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya. Yang keempat, benda yang menimbulkan masalah di lingkungan sekitar, hubungan sosial, dan pekerjaan. Dan ciri-ciri dari hoarding disorder adalah akumulasi barang berlebihan. Penderita hoarding disorder mengumpulkan barang-barang dalam jumlah yang sangat berlebihan seperti kertas, pakaian, mainan, atau barang-barang lainnya. Barang-barang ini seringkali tidak memiliki nilai intrinsik atau berguna bagi individu tersebut. Yang kedua, kesulitan membuang barang. Orang dengan gangguan ini mengalami kesulitan besar dalam membuang barang-barang. Bahkan jika barang tersebut sudah tidak berguna atau rusak, mereka merasa terlalu terikat secara emosional pada barang-barang tersebut. Yang berikutnya, ruang hunian yang penuh sesak. Akumulasi barang-barang yang berlebihan mengakibatkan ruang hunian individu menjadi sangat penuh sesak, seringkali hingga di titik di mana ruangan tersebut tidak dapat digunakan untuk fungsinya yang seharusnya. Ini dapat mencakup kamar tidur, ruang makan, bahkan kamar mandi loh. Yang berikutnya, kekurangan kebersihan dan kesehatan tentu saja. Kondisi rumah yang sangat berantakan karena barang-barang yang menumpuk dapat mengganggu kebersihan, kesehatan, dan ini dapat menciptakan lingkungan yang berpotensi mengancam kesehatan dengan adanya debu, tungau, serangga, bahkan keselamatan. Kemudian, sebenarnya apa sih penyebab dari hoarding disorder ini? Pertama adalah trauma atau stres emosional. Beberapa individu dengan hoarding disorder memiliki pengalaman traumatis atau stres emosional yang kuat dalam kehidupan mereka, seperti kehilangan orang yang dicintai, bencana alam, atau peristiwa lain yang mengganggu. Hoarding mungkin berfungsi sebagai mekanisme coping mengatasi stres atau rasa kehilangan. Yang kedua, karena genetika loh. Wah, ada bukti nih faktor genetika dapat memainkan peran dalam kecenderungan seseorang mengalami hoarding disorder.
Jika ada riwayat gangguan ini dalam keluarga, resiko untuk mengembangkan mungkin lebih tinggi. Yang ketiga, perasaan terkait barang. Beberapa orang mungkin merasa sangat terikat secara emosional pada barang-barang tertentu dan memperlakukan barang-barang ini seolah-olah mereka memiliki perasaan atau identitas. Ini dapat menjadi faktor dalam perkembangan hoarding disorder. Yang keempat, keterbatasan kognitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan keterbatasan kognitif atau intelektual mungkin memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami hoarding disorder. Mereka mungkin kesulitan dalam membuat keputusan tentang apa yang harus dibuang atau disimpan. Yang kelima, media dan pengaruh lingkungan. Pemaparan terhadap media atau lingkungan di mana perilaku pengumpulan barang dianggap sebagai normal atau dihargai secara berlebihan, juga dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan ini. Dampak hoarding disorder pertama adalah kecemasan dan stres. Kecemasan adalah salah satu dampak psikologis paling umum dari hoarding disorder. Individu yang menderita gangguan ini sering merasa cemas tentang barang-barang yang mereka kumpulkan seperti kehilangan atau merusak barang-barang tersebut. Yang kedua, rasa malu dan stigma. Orang-orang dengan hoarding disorder sering merasa malu dan merasa stigmatized oleh masyarakat. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau malu jika orang lain mengetahui atau melihat kondisi rumah mereka. Yang ketiga, isolasi sosial. Akibat rasa malu atau keengganan membiarkan orang lain melihat keadaan rumah mereka, individu dengan hoarding disorder sering menghindari interaksi sosial. Ini dapat mengarah pada isolasi sosial yang memperburuk perasaan kesepian dan kecemasan. Nah, sekarang bagaimana sih solusinya? Solusi yang pertama adalah kesadaran. Jadi buat kita atau orang tersebut disadarkan bahwa ini masalah kebersihan. Keterikatan terhadap barang itu tidak perlu. Jadi ya harus memahami bagaimana mengatur atau mengelola kesadarannya tersebut terhadap benda-benda dan membuangnya pada tempatnya. Yang kedua adalah dukungan sosial. Tentu saja apabila kamu melihat atau lingkungan kamu ada orang yang mengalami hoarding disorder, jangan ditinggal, justru dirangkul untuk disupport agar ia bisa mendapatkan terapi yang tepat. Yang berikutnya, yang ketiga adalah terapi. Itu penting banget, terapi di awal agar orang tersebut bercerita bagaimana hasrat atau keinginannya itu bisa diterapi hingga meminimalkan rasa keinginannya untuk menumpuk barang tersebut. Dan ini ada solusinya. Keempat adalah jelaskan kriteria. Dijelaskan, diedukasi, mana barang yang harus disimpan, mana barang yang harus dibuang. Itu perlu diedukasi agar pemikirannya atau kognitifnya teredukasi dengan baik. Yang kelima, rutin pemilahan. Nah, buat kamu juga yang tidak mengalami hoarding disorder, kamu tuh harus melihat kira-kira barang mana yang harus dibuang, barang mana yang harus disimpan. Jangan semua barang itu disimpan karena bisa menstimulasi untuk terjadinya hoarding disorder. Hoarding disorder bukan akhir dari segalanya, karena dapat diterapi dan mendapatkan support dengan baik, penanganan yang tepat, maka orang tersebut bisa meninggalkan hoarding disorder dengan baik. Tentu saja dibutuhkan profesional untuk dapat penanganan yang tepat. Nah, segera langsung akses ke Poppy Psikolog untuk mendapatkan penanganan secara profesional lebih baik lagi. Sampai bertemu dan semoga kita semua mengalami kondisi yang sehat mental maupun fisik. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.